Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aini Ridho dengan NIM 723244002 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran STAMU 2023. Di sini saya akan menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Partisipasi Aktif Siswa Terhadap Hasil Belajar. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam membentuk generasi cerdas dan berkarakter. Namun, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh motivasi dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Motivasi belajar menjadi pendorong utama semangat siswa untuk menguasai materi menurut Sur 5 nomor 2018. Sedangkan partisipasi aktif mencerminkan keterlibatan nyata dalam proses pembelajaran menurut Susanti dan Rahmawati 2020. Rendahnya motivasi dan partisipasi aktif seperti ditemukan oleh Fahri dan teman-temannya dan Matistis dan teman-temannya berdampak pada turunnya prestasi, lemahnya kemampuan berpikir kritis, dan sulitnya guru untuk mengevaluasi hasil belajar. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan metode pembelajaran inovatif, memanfaatkan teknologi, dan memberikan penghargaan serta menciptakan suasana kelas yang interaktif agar motivasi dan partisipasi aktif siswa dapat meningkat. Selanjutnya kita masuk ke bagian identifikasi masalah. Ada 5 poin. Untuk poin pertama, siswa kurang menunjukkan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk poin kedua, rendahnya antusiasme siswa dalam mengikuti diskusi kelas. Yang ketiga, siswa jarang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Yang keempat, partisipasi dalam kerja kelompok masih rendah. Dan yang kelima, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas hasil belajar dan pencapaian tujuan pendidikan. Terus selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Untuk rumusan yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran. Untuk rumusan yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya partisipasi aktif siswa. Untuk rumusan yang ketiga, bagaimana hubungan antara motivasi dan dengan partisipasi aktif siswa di kelas. Untuk rumusan yang keempat, upaya apa yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa. Selanjutnya kita masuk ke bagian batasan masalah. Untuk batasan yang pertama, pendidikan ini difokuskan pada motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa. Untuk batasan yang kedua, partisipasi aktif yang diteliti mencakup diskusi, bertanya, menjawab, dan kerja kelompok. Untuk batasan yang ketiga, subjek penelitian dibatasi pada siswa di satu sekolah atau lembaga tertentu. Untuk batasan yang keempat, faktor luas seperti lingkungan keluarga hanya digunakan sebagai data pendukung pada penelitian ini. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan penelitian. Untuk tujuan yang pertama, yaitu mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya motivasi siswa. Untuk tujuan yang kedua, menganalisis penyebab rendahnya partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan antara motivasi dengan partisipasi aktif siswa. Tujuan yang keempat, merumuskan strategi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa. Selanjutnya kita masuk kepada bagian manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritisnya, memberikan kontribusi pada pengembangan teori pendidikan tentang motivasi dan partisipasi aktif siswa. Untuk manfaat praktik, bagi guru, menjadikan masukan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Bagi siswa, membantu meningkatkan motivasi dan partisipasi sehingga hasil belajar lebih optimal. Yang ketiga, bagi sekolah, menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran. Masuk kita ke bagian kedua, yaitu landasan teori. Untuk landasan motivasi, saya mengambil Maslow sebagai landasan teori utama saya. Maslow 1943 menjelaskan bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal yang membuat individu berusaha mencapai tujuan belajar. Ada juga teori pendukung yang menurut Desi Endrian 2020, motivasi dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, otonomi, kompetensi, dan relasi sosial. Ada juga penelitian mutakhir yang dilakukan oleh Kotera dan teman-temannya, Omar dan teman-temannya, dan Amelia dan teman-temannya, menunjukkan bahwa motivasi tinggi berkaitan dengan self-efficacy, resiliensi, dan pembelajaran interaktif seperti gamifikasi. Motivasi yang kuat mendorong siswa lebih aktif, teguh, dan berprestasi. Yang kedua, kita masuk partisipasi aktif. Untuk teori utamanya saya ambil dari Vygotsky, tapi untuk lebih menjelaskannya saya ambil dari teori pendukung Winkel 2021 yang pertama terlebih dahulu. Menurut Winkel, menjelaskan bahwa partisipasi aktif adalah keterlibatan siswa secara fisik, mental, dan emosional dalam pembelajaran seperti berdiskusi, bertanya, dan berkolaborasi. Ini adalah teori utama dari Vygotsky yang dimana partisipasi aktif penting dalam proses sosial pembelajaran melalui zone of proximal development. Ada juga teori-teori pendukung yang saya ambil dari Batis
dan teman-temannya menyebut bahwa rendahnya partisipasi siswa seringkali berkaitan dengan kurangnya kepercayaan diri dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil belajar. Teori utama yang saya ambil adalah Benjamin S. Bloom sebagai pelaku utama dari munculnya teori taksonomi Bloom. Sebelum kita masuk ke Benjamin S. Bloom, di sini saya mengambil Sujana 2021 yang menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan perubahan untuk perilaku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah proses pembelajaran. Teori utamanya dari Benjamin S. Bloom melalui taksonomi of educational objectives. Bloom mengklarifikasikan hasil belajar ke dalam 3 ranah, yaitu kognitif sebagai pengetahuan, yang afektif sebagai akhlak, psikomotorik sebagai kinerja atau aktivitas fisik. Ada juga penelitian pendukung seperti Liu and Lee 2023 menegaskan bahwa active learning serta motivasi dan partisipasi tinggi berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Selanjutnya kita masuk ke penelitian terlebih dahulu. Di sini saya mengambil 4 dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul saya. Yang pertama ada Rahayu 2021 dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Daring. Yang hasilnya, analisis regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin baik pula hasil yang diperolehnya. Untuk penelitian terdahulu yang kedua ada Fauzia dan Suyadi yang berjudul Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Partisipasi Siswa terhadap Prestasi Belajar Kompetensi. Yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi motivasi dan partisipasi aktif siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar kompetensi sebesar 47%. Selanjutnya dari Rahman dalam skripsinya di Universitas Muhammadiyah Metro yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Siswa Belajar Sejarah Siswa kelas 9 IPS dan 11 IPS. Yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa motivasi memberikan pengaruh sebesar 35% terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas 11 IPS. Selanjutnya dari Sredar 2022 dengan penelitiannya yang berjudul Hubungan Partisipasi Aktif Siswa dengan Nilai Hasil Belajar. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa yang aktif dalam proses belajar lebih mampu memahami materi dan memperoleh inti-inti dari materi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir, dan dimana saya dalam judul ini saya memiliki 3 variabel. Untuk variabel bebasnya ada 2, yaitu motivasi dan partisipasi aktif siswa. Untuk variabel triggernya ada 1, yaitu hasil belajar. Untuk keterangannya, motivasi belajar memberikan dorongan internal ke hasil belajar, sedangkan partisipasi aktif menjadi bentuk nyata dari motivasi yang teraktualisasi dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, keduanya secara simultan berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya kita masuk kepada hipotesis penelitian. Untuk hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Untuk hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi aktif terhadap hasil belajar siswa. Untuk hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara motivasi belajar dan partisipasi aktif terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Maksud dari penelitian kuantitatif digunakan karena data yang dikumpulkan berupa angka yang numerik yang dapat memberikan secara nyata bukti tentang hasil dari motivasi dan partisipasi aktif. Sedangkan pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas, yaitu variabel bebasnya yaitu motivasi dan partisipasi, terhadap variabel terikatnya yaitu variabel Y. Untuk waktu dan tempatnya, penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 7 Medan dengan waktu mulai dari September hingga November 2025. Populasi dan sampel dengan populasinya seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 7 Medan pada tahun ajaran 2025 sampai 2026 dengan jumlah sampel diambil sebanyak 124 siswa. Selanjutnya kita masuk ke bagian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2. Yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk mengatur motivasi belajar siswa dan partisipasi aktif siswa, sedangkan dokumentasi diambil dari nilai rapor siswa sebagai bukti bahwa hasil belajar siswa itu berpengaruh. Untuk teknik analisis data digunakan ada 3.
ada uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, ARLS, ANOVA, dan koefisien. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner itu berlaku. Sedangkan untuk uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sebagaimana alat yang digunakan itu berfungsi. Sedangkan analisis deskriptif itu untuk mendeskripsikan analisis yang telah dilakukan. Sedangkan ARL, ARLS atau analisis regresi linear sederhana, ANOVA, dan koefisien digunakan sebagai mengetahui hubungan antar perbedaan antar variabel, dapat digunakan sebagai statistik diferensial. Demikian dari hasil dari seminar proposal saya, jadi kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.